Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya umat-umat di tempat ini siap beribadah kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita minta pimpinan Tuhan. Biarlah ibadah kita, ibadah diberkati oleh Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini setiap kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu boleh datang menghampiri Engkau Tuhan. Menjadi kerinduan kami bersama-sama. Kami ingin menyenangkan Engkau. Sebab Engkau Tuhan, Bapa yang selalu setia, Bapa yang selalu memberkati kehidupan kami. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati hadirat kuasa Tuhan. Amen. Bahkan mujizat Tuhan akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Amen. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita angkat satu pujian. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita punya Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan. Haleluya. Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan. Kau setia, Begitu Bapa yang setia dalam hidup kita. dulu Amin. dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau sekali lagi umat-umat Tuhan, kau tunjukkan Kasih setiamu, amin. menyediakan yang Setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari kita ambil waktu untuk kita menyembah Tuhan beberapa saat. Ingat kebaikannya, selalu ingat kesetiaannya. Kalau kita boleh ada sore hari ini, semuanya karena kesetiaan Tuhan akan setiap umat-umatnya yang selalu dekat kepadanya. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu adalah kasih Tuhan. Itu adalah setia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Angkat suaramu, muliakan Dia, tinggikan Dia, sebab Tuhan, Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Bawa korban syukur kita di hadapannya. Dialah menjadikan persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapannya. Amin, amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang Kau setia,
dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan semua yang ku perlu Tuhan, Kau sediakan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau tunjukkan kasih setiamu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, sekali lagi Kau setia Tuhan. Setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari berikan kemuliaan hanya bagi Dia, Allah kita yang luar biasa. Dia yang memelihara, Dia yang memberkati, Dia yang memberi kekuatan, bahkan Dia yang memberikan Amin. kuasa buat kita. Amin. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Amin. Kuasa Raja Mulia. Amin. Musuh di bawah kaki, ku pakai kuasa
Dia membawa. Amin. Kita punya Allah sumber kekuatan buat kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Allah sumber kekuatan buat kita. Amin. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber, amin, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Mari kita ekspresikan. Sumber kuatku, Allah sumber. Mari kuatku, Allah, sekali lagi, Allah sumber kuatku Kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Hanya Kau milikku di surga. di surga. Haleluya. Tiada yang kuingini, hanya Tuhan Kau. Amin. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber, amin, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, amin, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Jemaat sendiri, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saya berikan kesempatan. Mungkin ada yang mau bersaksi. Silakan duduk. Mungkin ada yang mau bersaksi. Belum ada. Puji Tuhan ya. Saya yakin dan percaya jemaat-jemaat Tuhan di Bangsal Sari, jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kita mau katakan sama-sama, aku diberkati. Mari kita katakan, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Kok tidak yakin Bapak Ibu Saudara? Aku diberkati ya, karena Tuhan limpahkan berkat buat kita semuanya. Saya undang kita bangkit berdiri lagi. Kita nyanyikan satu lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi. Karena Allah sanggup untuk menyediakan itu semuanya. Bahwa kasih setianya nyata dalam hidup kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan
hatiku. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita diberkati, kita dilimpahi oleh Tuhan. Kita baca ayat sepekan kita. Kita baca satu kali dengan suara yang keras. 2, 3. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan. Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Kita siapkan hati kita untuk kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Mungkin hari-hari kita saat ini mungkin terasa berat. Mungkin ada sakit penyakit yang masih ada dalam tubuh kita. Mungkin masih ada persoalan yang datang, bahkan mungkin silih berganti. Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan. Amin. Ketika kita mau panggil namanya, dalam nama Yesus, di sana ada kesembuhan, Amin. di sana ada keselamatan, Amin. ada mujizat yang Tuhan akan berikan. Mari kita angkat pujian ini, kita yakini dengan iman. Haleluya. Haleluya Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita memiliki iman di dalam Tuhan. Makasih. Amin. Amin. Tuhan pengen setiap rencananya Amin. Amin. digenapi untuk umat-umatnya. Digenapi untuk orang yang sungguh-sungguh Amin. Amin. berharap, berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jangan takut, jangan bimbang. Haleluya. Ketika kita panggil nama Yesus, ada mujizatnya yang besar, ada mujizatnya yang dahsyat yang akan kita terima. Amin. Amin. Biarlah lewat ibadah kita sore hari ini, kita mau alami mujizat itu. Terima kasih Yesus. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin.
Dan dia akan bekerja dengan kuasanya, dengan keajaibannya buat kita semuanya. Panggil namanya. Kita mau angkat pujian ini. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus, padamu nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Jemaat sendiri yang nyanyikan. Nama Yesus. Amin, amin. Terima kasih Yesus. Glory, glory Amin. bagi nama Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Nama Yesus yang berkuasa. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sekali lagi, nama Yesus, nama Yesus, Amin. nama Yesus. Amin. Nama Yesus yang sembuhkan kita. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang pulih. Nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Ibu Lili Arifin akan pimpin Terima dalam kasih doa. Yesus. Terima kasih. Haleluya. Allah Bapa kami yang baik, kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan, bahwa nama Engkau, nama di atas segala nama. Nama Engkau dahsyat, Amin. nama Engkau luar biasa Tuhan. Amin. Kami hanya punya nama Engkau. Amin. Amin. Kami hanya punya nama Engkau Tuhan. Amin. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Tidak ada dalam hidup kami selain Engkau Tuhan.
Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Haleluya. Engkaulah yang membuat kami seperti saat ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu sama atas kami. Engkau tidak pernah membeda-bedakan kami. Engkau angkat kami semua Tuhan. Amin. Menjadi anak-anak-Mu. Menjadi ahli waris-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas semua yang Kau berikan dalam hidup kami. Apapun yang ada dalam hidup kami sore hari ini, kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, bahwa ada banyak kesakitan-kesakitan dalam hidup kami. Walaupun secara rohani, secara jasmani Tuhan, kami tidak merasakan sakit. Namun kadang-kadang rohani kami merasakan sakit Tuhan. Dan kami percaya dalam nama Yesus, ada pemulihan dalam hidup kami. Kami yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Kami yang mulai ragu-ragu atas Engkau, kami yakin Engkau tambahkan iman kami sore hari ini Tuhan. Terima kasih kami punya Engkau. Terima kasih kami punya Engkau Tuhan. Di saat kami memanggil nama Engkau, di saat kami berseru kepada Engkau, dengan cepat malaikat-Mu akan melakukannya atas kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya ini Tuhan. Hanya kami orang-orang yang percaya kepada Engkau punya solusi seperti ini Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun ya Tuhan kami saat ini, kami percaya bersama dengan Engkau kami akan melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih. Engkau memberkati kami semua, Engkau mengampuni kami semua Tuhan. Engkau pakai sebentar hamba-Mu yang akan menebarkan firman-Mu. Kami buka Tuhan hati kami selebar-lebarnya buat kebenaran firman-Mu. Kami mau bawa hati kami, bukan akal kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau kami percaya kami mampu melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Yesus, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Petang hari ini bagian saya, karena besok ada tamu minggu depannya, jadi saya digeser hari ini. Puji nama Tuhan. Di sini siapa yang tidak pernah berdoa? Kali tanya gitu bingung ya. Anak Tuhan pasti berdoa semua. Cuman kadang-kadang menerapkan doa itu masing-masing berbeda. Ya. Kita akan lihat dari beberapa ayat dari firman Allah. Doa yang tulus berarti ada doa yang tidak tulus. Ada doa yang tidak murni. Ada doa yang tidak sungguh-sungguh. Yang penting berdoa. Mau tidur, terima kasih Tuhan saya mau tidur. Blek. Bangun pagi, apa yang dahulu dicari? Lebih dahulu dicari apa? Kalau saya sandal. Ya. Terus saya ke sini. Saya terbiasa bangun tuh 3:30. Itu biasa, nggak bisa berubah ya. Bagaimana nanti buka pintu terus muter ke sini. Baru ke sini. Nah,
Untuk kita berdoa ternyata ada trik-trik yang harus kita juga pelajari. Bukan sekedar berdoa. Di sini dikatakan, mari kita akan baca dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-14. Lukas 18 ayat yang ke-14. Tidak salah kita baca dari ayat 1 juga ya. Lukas 18 ayat 1. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan orang pemungut cukai. Sama-sama berdoa ini. Dan kepada mereka beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dari dua contoh ini ada di kita. Ya, ada di jemaat Tuhan. Orang Farisi merasa diri hebat. Luar biasa, lebih daripada yang lain dia mengakui. Dikatakan aku tidak sama seperti orang lain. Orang Farisi itu berdiri berdoa dalam hatinya. Begini, ya Allahku, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Cak sombongnya ya. Sombong. Menunjukkan diri bahwa dia tidak seperti orang lain. Dikatakan bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Langsung dituduh, ditunjuk. Dia merasa benar, merasa lebih baik dari yang lain. Itu sebabnya dia berani mengatakan demikian. Tetapi orang pemungut cukai berdiri jauh-jauh, tidak berani dekat, tidak berani menengadah, merasa diri orang yang sangat-sangat berdosa. Nah, apa yang Yesus katakan ayat 14? Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi kalau kita berdoa juga kepada Tuhan harus tahu, ya, tahu merendahkan diri, tahu siapa yang disembah itu. Jadi bukan asal-asalan. Bagaimana juga dalam kitab Kejadian, Kain dan Habil mempersembahkan
tidak terima persembahan pembenaran Kain. Yang diterima persembahan Habel. Karena apa? Dengan kesombongannya. Aku membawa buah-buahan hasil panen. Membawa segala sesuatu. Jadi dia lakukan itu bukan untuk Tuhan, tetapi supaya dipandang oleh manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita berdoa supaya orang lain lihat. Tidak boleh. Allah katakan, tutup pintu, kunci, lalu kamu berdoa kepada Bapa di sorga. Jadi tidak perlu pamer supaya orang tahu bahwa saya lagi berdoa. Tidak perlu. Orang yang begitu tidak dapat pahalanya, dikatakan. Tidak ada keuntungannya. Tidak ada hasilnya doanya. Malah Allah tidak suka dengan orang-orang yang seperti itu. Berdoa yang pertama apa seharusnya? Kalau kita berdoa seharusnya bagaimana? Pengakuan dosa. Ini perlu. Sebab kita orang berdosa. Tidak ada satu manusia pun yang benar. Semua orang berdosa. Jadi yang pertama, mengaku kepada Tuhan, saya orang berdosa, Tuhan. Saya minta ampun. Supaya dosa saya diampuni oleh Tuhan. Mengakui kelemahan kita. Memang sukar dilakukan karena keangkuhan kita kadang-kadang. Mengaku dosa itu kadang-kadang angkuh. Ya, nggak mau. Tapi Allah mengajar supaya yang terutama datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita baca Amsal 16. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ini yang Amsal juga tuliskan. Hati-hati kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Jangan sampai tinggi hati, sombong. Lihat Tuhan Yesus. Kalau ingin menunggal dengan Allah hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Panca indera ini betul-betul disempurnakan. Panca itu ada 5. Apa? Mulut, hidung, mata, telinga, dan hati. Kalau Yesus mau tinggal di dalam hati kita, coba lihat diri kita. Apakah sudah berpaut dengan Tuhan? Apa yang kita dengar? Apa yang kita lihat? Baru manunggal menjadi satu. Ya. Menjadi satu dengan Tuhan itu tidak gampang. Matikan kehendak diri. Matikan kehendak hidup ini. Yang dipikirkan hanya perkara-perkara ilahi. Bagaimana kalau saya mati nanti? Di mana saya akan tinggal? Tadi di dalam bacaan itu, jalan satu-satunya hanya di dalam Yesus. Tetapi jalani itu bukan sekedar dibaca. Lakukan itu. Berjalan di dalam kebenaran Allah
sudah pasti kita akan masuk di dalam kerajaan sorga. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, omongan kita, mulut kita ini terutama. Ya. Jaga perkataan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, pikiran kita. Itu harus dibetulkan. Sebagai nasihat dari firman Allah. Ya, itu yang pertama, kita merendahkan diri dikatakan. Memang tidak gampang. Sebenarnya kalau doa berlutut itu lebih enak. Ya. Kalau gereja kuno, ya kayak di Ketapang, Keramat, itu berdoa tuh mesti berlutut. Merendahkan diri kepada Tuhan. Bukan tengok kiri, tengok kanan. Saudara, zaman waktu itu, waktu kita dilawat oleh Tuhan, ternyata tidak semua juga rasakan. Orang berbahasa lidah, orang rasakan hadirat Tuhan begitu kuat pada saat itu. Tapi ada yang nonton malah diketawain. Dilihatin, aduh saya nyesel rasanya. Orang itu bagaimana nantinya? Bagaimana kehidupan rohaninya di hadapan Tuhan orang yang seperti itu? Bukan saja datang di gereja, duduk dengar firman Tuhan, kasih persembahan pulang, bukan begitu. Resapi dalam hidup kita. Berat, saudara, menjadi orang Kristen itu. Tidak segampang seperti yang lain. Tidak segampang balikan tangan ini. Harus menjalani setiap hari, setiap saat. Jalani apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Supaya hidup kita menjadi manunggal dengan Allah. Menjadinya satu. Ya. Kalau tidak salah tadi baca saya dalam ayat itu. Ayat hafalan, ayat sepekan itu. Bukan. Dalam renungan. Kita ini jadi satu nanti. Dan itu sudah menjadi umat pilihan. Saya sekali lagi mesti ingat, saya ngomong dulu. Ada 144.000 yang tinggal tersisih di dalam sorga itu. Jadi sekian banyak yang umat manusia miliaran ini, hanya 144.000 orang yang tinggal di satu tempat itu. Umpama kita tidak mengikuti jalan-jalannya Allah, tidak menjadi manunggal dengan Allah, di mana kita tinggal? Itu tadi. Memang sukar menjalani kekristenan, jangan dianggap gampang, sulit. Itu tidak boleh, ini tidak boleh. Itu dilarang, ini dilarang. Tetapi untuk kebaikan. Supaya kita lurus hati kita di hadapan Tuhan. Bukan sekedar kita mengakui KTP kita orang Kristen. Ke gereja, setia. Tapi praktek firman Allah nol besar. Orang Kristen masih merokok.
Di daerah timur apalagi, mau berkhotbah mereka minum minuman keras dulu. Ya, supaya apa? Supaya berani katanya. Mana ada? Yang mimpin adalah Roh Kudus, bukan keberanian dari minuman keras. Tapi bagi kita jangan, ya. Orang menjadi orang Pantekosta itu orang yang sungguh-sungguh sudah alami kepenuhan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus setiap saat. Kita ini orang eklesia, artinya dipisahkan dari yang lain. Terpisah, tidak sama. Makanya banyak pecah. Karena tidak setuju. Ada pengakuan iman. Dalam kekristenan itu ada 17 macam. Ya. Harus diingat itu. Bukan sekedar kita tahu. Praktek hidup setiap hari itulah yang kita perlu. Ya. Tadi yang pertama pengakuan dosa, yang kedua fokus kepada Tuhan dan kemuliaannya. Musuh sedang menista Tuhan dengan menimpakan segala kesengsaraan kepada umatnya. Kalau Tuhan tidak bertindak menyelamatkan, tentu musuh mengira Tuhan tidak sanggup menolong umatnya. Maka pemazmur meminta agar Tuhan menyatakan kemuliaannya dengan menolong mereka. Nah, Mazmur 79 sekarang. Aduh, mana sih? Ditandain masih susah. Ya. Mazmur 79 ayat 9 dan 10. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Raja Daud selalu meminta ampun. Selalu mawas diri, selalu menyerahkan hidup kepada Tuhan. Karena dia tahu, setiap saat manusia itu bisa berbuat salah. Tidak lurus kecuali tinggal di gunung sendirian, ya, bertapa. Tidak ada yang goda di sana, paling pikiran kita. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya alami sendiri sih ya. Tinggal di dalam gua. 3 hari 3 malam. Cari apa? Saya masih muda itu dulu bukan cari apa? Semar mesem. Terus cari apa lagi? Enggak. Yang saya cari-cari itu ilmu kebatinan. Hati ini harus dibersihkan sungguh-sungguh. Jadi bukan sekedar kita ngomong, tapi kita belajar. Dan memang itu diajar oleh firman Tuhan. Waktu berdoa, biarlah fokus kita adalah Tuhan. Saya ingat teman saya dulu lagi lagi doa, bayang. Yang dialaskan koran, ada alas doa gitu, pakai koran. Orang berdoa dia baca koran, ya. Sampai saya korek-korek, kamu itu lagi sembahyang atau apa? Tuhan lihat apa yang kau buat, saya bilang gitu.
Jangan cari kambing hitam waktu kita berdoa, biarlah fokus. Jangan cari-cari kesalahan. Memang timbul kadang-kadang dalam pikiran kita. Oh, si anu saja nggak berdoa. Si ini saja nggak berdoa. Kok saya harus berdoa? Nah itu. Kadang-kadang seperti itu manusia ya. Jujur dikatakan, akuilah dengan jujur kelemahan kita. Jujur di hadapan Tuhan. Karena apa? Walaupun disembunyikan Tuhan tahu. Jadi kita harus jujur. Kelemahan kita, lu mohon belas kasihan dan pengampunannya. Bertekadlah untuk hidup lebih berhati-hati. Dan jangan lagi jatuh dalam dosa yang sama. Karena doa orang benar didengar Tuhan. Ada Amsal 15 ayat 29 ya. Amsal 15:29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Makanya benarkan dulu diri kita masing-masing. Baru datang kepada Tuhan, selesaikan dulu, bereskan dulu masalah. Jangan lagi berdoa ingat, oh si anu begini, si itu begitu, oh si ini nyakitin hati, si ini. Bukan begitu. Tapi dengar suara Tuhan. Saya kan pernah kasih tahu saudara, doa itu bukan hanya ngomong gitu. Berilah kesempatan kepada Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada kita. Saudara bisa rasakan. Benar. Bisa dirasakan. Sesudah kita berdoa, tunggu ya. Rasakan dulu hadirat Tuhan. Allah akan berbicara kepada kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab itu kalau berdoa itu ada kalanya ya jawab atau tidak. Kan begitu. Nah dengar dulu suara Tuhan. Jadi kan nyerocos saja kita ngomong sendirian. Bukan. Beri kesempatan kepada Allah untuk berbicara kepada kita. Apa kehendaknya yang ingin disampaikan kepada kita. Baru kita mengerti. Tapi kalau kita hanya ngomong sendiri, memang berdoa, ngomong sendiri tapi tidak mendapatkan jawaban. Sebab apa? Tidak diberi kesempatan kepada Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya. Dalam malam hari ini, kita belajar, kita dengar, ya, supaya Allah menyatakan segala keinginannya dalam hidup kita. Akuilah dengan jujur kelemahan kita. Kita masing-masing punya kelemahan. Tidak ada orang yang tulus, mulus. Tidak ada. Ada kelemahannya masing-masing. Ibu Lili Arvin tadi berdoa. Memang secara jasmani mungkin tak sakit. Tapi rohani sakit. Kita juga alami begitu memang. Ya. Cuma kadang-kadang kita tidak peduli dalam hal itu. Setelah dengar firman ini, kita terus belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena doa orang benar itu didengar oleh Tuhan. Gampang ya. Gampang. Asal kita benar, kita jujur, kita baik. Praktekkan hidup itu yang sesungguhnya, maka Allah akan memberkati kita dengan mudah. Allah tidak akan menahan berkat-Nya.
Asalkan hidup kita sesuai dengan kehendaknya, dengan rencananya. Banyak orang yang mengaku Tuhan, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah. Jadi jangan marah. Saya ikut Tuhan berapa tahun, tapi kok gini-gini saja. Salah siapa? Jangan salahkan Tuhan. Mungkin kita tidak lurus jalannya. Hidup kita mungkin tidak sesuai dengan firman Allah. Baca kembali kehidupan kita. Renungkan kembali. Bukan yang ingat-ingat saja. Ya. Yang tidak ingat pun kadang-kadang banyak lupa. Banyak salah. Apa yang kita buat itu. Tapi Tuhan akan menolong kita ya. Supaya hidup kita itu benar-benar di hadapan Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, selaras dengan keinginan Tuhan. Kita tidak akan menerima apa-apa bila kita salah berdoa. Lihat yang tadi. Orang Farisi dan pemungut cukai. Iya kan? Orang Farisi pulang dibenarkan, Tuhan katakan. Karena dia mengakui kesalahannya, merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak berani menengadah. Orang Farisi ya, salah. Pemungut cukai maksud saya. Ya, makanya dia sebut orang pemungut cukai itu, memang pemungut cukai kan suka ambil lebih daripada yang sebenarnya. Gitu. Jadi saya tidak seperti pemungut cukai itu. Saya memberi sedekah. Saya bayar perpuluhan. Dan memang seharusnya, walaupun tidak diceritakan, tidak diomongkan kepada Tuhan, Tuhan tahu apa yang dia buat. Tapi si pemungut cukai tidak berani. Tuhan, aku orang berdosa, ampuni aku. Pulang dibenarkan, firman Allah katakan. Mendapat berkat yang begitu. Tapi orang yang sombong, angkuh, tidak mau merendahkan diri, tidak akan mendapatkan apa-apa. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita orang Indonesia terkena ya, rendah hati. Kita belajar. Kerendahan hati itu terapkan dalam hidup kita. Kalau bahasa saya, bahasa Sunda itu, jadi kalau lewat itu ya, misalnya ada orang duduk di situ, kita lewat, punten, ngiring langkung. Apa mereka bilang? Yang jawab, insya Allah. Begitu jawabnya. Tidak ada orang Jawa Barat bilang, enggak lah aku sibuk. Enggak begitu. Tapi pasti insya Allah ngomongnya. Insya Allah itu kalau mau diladenin, enggak mau ya enggak usah. Gitu kan artinya. Orang Jawa Barat. Tapi kalau salaman, kalau sama laki-laki, hanya ujung jari. Hanya dengan orang Roma. Ya,
beda lagi. Memang macam-macam tiap-tiap suku kan berbeda ya. Sunda saya diajar Sunda halus sih, jadi nggak bisa saya Sunda kasar itu kurang nggak gitu ngerti. Saya jadi ingat geli. Saya belajar bahasa Jawa di sini. Saya cari Pak Soleh itu yang suka angkat sampah, sakit kan. Terus saya pakai bahasa Jawa. Apa ya mulanya ngomong? Bilang gini, punten ibu, kalau bagai taklek riwane Pak Soleh sing pun niki. Banyak yang tahu kan itu. Masa gitu enggak tahu? Dia bilang enggak tahu saya. Tanya sama orang itu, oh sana. Kenapa sih ibu itu kok nggak tahu? Kalau taklek sekedar mawon. Nggak dijawab. Nggak bisa katanya nggak tahu nggak ngerti. Kok aneh sih? Saya ini orang Sunda biasa ngomong halus dan diajar juga bahasa Jawa yang halus. Gitu ya. Jadi ya tertawa kalau ingat saya ya. Kok masa orang Jawa nggak tahu bahasa Jawa halus? Saya pikir gitu ya. Cuman maaf kalau Madura saya nggak bisa, susah. Susah bahasa yang Madura itu. Soalnya kan saya cuma di dalam sini saja. Jadi kalau keluar nggak bisa saya. Lain dengan istri saya suka ke pasar kan jadi tahu dia. Kalau saya nggak bisa sama sekali ya. Jadi selaras dengan keinginan Tuhan, ya. Kita tidak akan menerima apa-apa bila kita salah berdoa, benar kan? Kalau salah berdoanya tentu tidak terima jawaban apapun. Bila kita minta itu hanya untuk memuaskan kehendak, ya. Keinginan kita dengan kehendak Tuhan beda dikatakan. Hal ini hanya dapat terjadi jika kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Bila hati kita selaras dengan keinginan Tuhan, maka doa lahir dari hati yang murni. Ya. Dari hati yang murni, maka doa kita dijawab. Dan inilah kerinduan kita bersama. Jangan sampai kita salah. Saya tahu di sini orang suka berdoa. Doa 5 menit. Paling lama ya 7 menit. Coba duduk 1,5 jam aja. Terasa. Jadi ingin cepat-cepat selesai, aduh ingat ya. Belum masak, belum ke pasar, belum beli ini, belum beli itu. Aduh urusannya apa. Ini pikirannya kalau masih begitu jangan dulu doa, jangan. Selesaikan dulu semua pekerjaan, baru duduk diam di kaki Tuhan. Kita akan terima jawabannya. Kalau cuma doa hanya sekedar nengok istilahnya. Tuhan tuh ada? Wah ada, ya sudah. Kalau cuma begitu aja enggak bisa. Doa itu dari hati yang paling dalam. Bapak Ibu praktekkan, akan dapat dirasakan hidup kita. Kalau kita doa dengan sungguh-sungguh, hadirat Allah akan memenuhi kita. Setiap saat kita berdoa rasakan kuasa Tuhan. Apalagi kalau ingat bagaimana saya hidup di dalam Tuhan ini. Sungguh-sungguh apa tidak?
berdoa dengan air mata. Maka di situ kita akan nikmati berkat-berkat Allah. Ia menaruh belas kasihan, dikatakan, kalau kita punya beban di dalam doa kita, sampaikan kepada Tuhan. Yeremia 33. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Iya. Susah juga. Ayat 33. Mana ya? 33 ayat 3. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab. Berserulah. Sampaikanlah segala sesuatu kepada Tuhan. Engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah ini, ayat ini bagus sekali. Kalau kita berseru kepada Tuhan, dikatakan, maka Tuhan akan memberikan pengertian-pengertian, memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal yang tidak kau ketahui. Wah, ini luar biasa ini doa ini. Yeremia menulis di sini, berserulah kepada Tuhan, sampaikanlah kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh meminta apa yang kita perlukan, tetapi hendaklah kita menyampaikan segala doa kita sesuai dengan apa yang Tuhan, apa yang kita inginkan, tapi dari dalam hati yang tulus dan murni, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. 1 Yohanes 5, satu lagi ayat ini, ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Doa yang menurut kehendak Tuhan pasti akan mendapatkan jawaban. Kalau kita sudah sampaikan doa kita kepada Tuhan, itu urusan Tuhan. Jawabannya entah cepat entah lambat, kalau kita sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan jawaban yang pasti kepada kita. Itu saja, puji Tuhan ya, saudara. Masalah doa itu harus dipraktekkan. Kalau kita ingin hidup bersama-sama dengan Tuhan, belajar yang penuh. Tolong pemain musik dan singernya datang di depan, kita akan nyanyikan satu nyanyian. Memang soal ini mungkin sudah sering dengar. Tapi apakah sudah dipraktekkan? Bukan sekedar mengakui Yesus. Adakah Yesus itu di hatimu? Berkaryalah Dia di dalam kita. Masih banyak rahasia-rahasia hidup yang belum kita mengerti.
Aku berserah padamu Yesus, Juru Selamatku. Aku berserah. Ya. Aku berserah. Saya jemput dengan hormat, kita berdiri. Aku berserah. Berserah, serahkan segala doa kebeban. Kita nyanyi sekali lagi, nanti Ibu Lindra akan berdoa. Aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan pada saat malam hari ini Tuhan, kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, apa yang kami doakan, apa yang kami bawa kepada Engkau, Tuhan, Engkau mengerti setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui setiap kebutuhan kami. Engkau melihat setiap hati kami ya Tuhan, supaya Engkau melayakkan kami. Amin. Pada saat kami meminta kepada Engkau Tuhan, Terima kasih Yesus. supaya kami tidak egois diri Tuhan, Terima kasih Yesus. supaya kami boleh Tuhan mengerti jika semua belum Kau berikan kepada kami lewat doa-doa kami Tuhan. Kami percaya jawaban-Mu Tuhan. Engkau suruh kami untuk menunggu, karena sedikit lagi, sebentar lagi, Engkau akan memberikan itu kepada setiap kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami yang datang pada saat malam hari ini, kami memerlukan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada dalam setiap doa kami. Tuhan, biarlah setiap kami memperbaiki kami dalam berdoa kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami senantiasa merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bukan Farisi Tuhan, Puji nama Yesus.
Tetapi kami memiliki hati seperti pemungut cukai itu, yang senantiasa kami merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Kau. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau mengerti setiap kami, Engkau melihat setiap kami. Engkau ampuni setiap kami Tuhan. Jika di dalam doa kami senantiasa menuntut Tuhan. Karena kami manusia biasa Tuhan. Kadang kedagingan kami Tuhan sangat lemah. Sehingga kami tidak mengerti ya Tuhan, apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan dalam doa-doa kami. Engkau membuat setiap kami Tuhan tetap ada di dalam doa. Sampai Engkau ya Tuhan memberikan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ampuni setiap kami Tuhan. Engkau ampuni setiap pelanggaran kami. Kami jauh Tuhan. Kami jauh dari kata sempurna untuk berdoa. Tetapi Tuhan, kami minta kepada Engkau, sehatkan jasmani dan rohani kami Tuhan, supaya senantiasa kami boleh berdoa di hadapan-Mu dengan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati Bapak Gembala kami ya Tuhan. Biar apa yang disampaikan pada malam hari ini Tuhan, membukakan hati setiap kami, bagaimana cara kami berdoa, dan bagaimana kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau bukakan kembali hikmat marifat yang daripada-Mu. Engkau berkati terus kesehatannya Tuhan. Supaya Bapak Gembala kami boleh membimbing kami Tuhan. Supaya kami boleh mengerti lagi Tuhan, apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan membawa korban persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tidak melihat besar kecilnya, tetapi Engkau melihat setiap hati kami. Kami akan mengembalikan sedikit Tuhan dari berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan yang kami bawa ini semuanya dari hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita bawa persembahan di hadapan Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan selalu menolongku. Selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Saya undang kita bangkit berdiri. Yang mengenyangkanku, memeliharaku. Tuhan selalu
selalu menolongku. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik kepada kami. Amin. Amin. Apa yang kurang dalam hidup kami Engkau penuhi. Kami percaya di dalam pengiringan kami kepada Engkau masih jauh dari sempurna. Banyak kekurangan dan kelemahan. Sebab itu kami datang kepadamu supaya Engkau penuhi kami. Engkau berikan kami senantiasa melekat dengan Engkau, menunggal dengan Engkau, sebab disitulah kami akan nikmati dan rasakan bahwa Allah ada bersama-sama dengan kami. Amin. Terima kasih malam hari ini seberapa ada umat-Mu yang datang, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan. Kami percaya bekerja di sawah, di ladang, di toko, di kantor, di gudang, di peternakan, dimanapun mereka bekerja, sumber berkat ada, pertolongan dari Tuhan. Amin. Tuhan, kami yakin ada saudara-saudara kami yang masih belum mau datang kepada Tuhan sebab masih melihat, mungkin mereka masih takut dan khawatir yang terjadi. Tapi kami yakin Engkau sudah jamah mereka. Amin. Sudah lalukan dari hati mereka kekhawatiran dan ketakutan, supaya hari-hari mendatang boleh kembali kepadamu. Sebentar kami akan pulang, sertai kami dalam perjalanan. Tibakan dengan segala selamat Tuhan. Amin. Naik kendaraan atau berjalan kaki, Tuhan ada menyertai kami. Sampai di rumah dengan selamat dan nama-Mu dipermuliakan. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, serta pimpinan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita, dan berkat dari Tuhan turun dari sorga bagi kami semuanya yang percaya kepadamu. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.